kembali menyaksikan L-Talk Empower Life Through Communication bersama saya Laura dan masih bersama dua narasumber kita luar biasa pada hari ini. Ada Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer. Selamat pagi Pak Roni. Pagi-lagi. Pagi. Pagi terus aja deh. Iya, semangat pagi ya. Pagi, ya. Dan selamat pagi juga untuk Pak Doni De Keizer, Semangat. Speaker Entrepreneur. Semangat. Kita masih membahas tentang atas nama kepercayaan. Tadi kita sudah bahas nih bagaimana mendapatkan kepercayaan. Sekarang nih Pak, gimana kalau misalnya kepercayaan itu sudah didapatkan? Salah nggak sih kalau orang merasa bangga dengan kepercayaan yang diberikan kepada dia, terus kira-kira gimana kalau ia menyalahgunakan atau menggunakan kepercayaan ini untuk kepentingan pribadi, Pak? Wah, nah ini dia. Kalau misalnya saya bahas di sini mungkin ada beberapa orang tersinggung gitu kan ya. Oh, kamu aja yang tersinggung. Nggak, saya pernah mengalami kena dengan orang-orang seperti itu. Oh, jadi korban maksudnya? Korban lah Atau ya. jadi pelaku, bukan? Bukan. Saat ini masih belum jadi pelakunya. Mungkin keseringan jadi pelaku kali, akhirnya jadi korban. Enggak. Nah, jadi ada satu orang, saya contoh lah ya, ada satu orang yang dipercaya dengan seorang pejabat, gitu kan. Pejabat ya, Anda definisikan sendiri lah pejabat itu apa ya. Nah, ketika dia mendapat satu kepercayaan dari si pejabat ini, akhirnya karena kalau namanya pejabat itu segala sesuatu kan harus diberikan akses khusus. Ya, paham dong. Nggak mungkin dong, pasal namanya pejabat ikut ngantri juga kan nggak enak, ya kan ada protokol-protokolnya. Privilege-nya. Ya, jadi ketika dia diberikan sesuatu yang namanya kepercayaan, jadi dia ibaratnya dia mewakili dengan si pejabat itu, betul kan? Karena dia kan orang kepercayaannya. Iya, betul. Ya kan, jadi kalau apa yang dikatakan sama dia mewakili apa yang harus disampaikan pejabatnya. Misalkan contoh, orang pejabat tersebut minta ada sesuatu riders ketika di suatu tempat harus diturutin. Ya kan, kalau misalnya enggak, wah berarti gimana dong? Kamu nggak mau nih orangnya, ya kan? Nah, tetapi ada beberapa hal yang dia manfaatkan secara khusus. Contoh, Dia tambahin sendiri. Tambahin sendiri. Misalnya contoh ya, ini saya bukan bilang oh pejabatnya seperti itu, enggak ya. Misalnya contoh, dia meminta sesuatu di sana dalam bentuk materi. Nah, dia bilang apa? Ini diminta sama atasan saya. Ini biasanya harus ada sekian. Bapak minta ya. Bapak minta. Kalau bukan ya kan? bapaknya yang minta. Iya. Dianya. Siapa yang tahu ketika lagi dipegang, sedangkan orang mungkin tidak akan langsung nyampe kepada si pejabat itu, ya kan? Dengan orang ini aja udah cukup karena dia mewakili. Nah, kalau misalnya dengan kisah-kisah seperti itu, nah bagaimana? Kalau pendapat saya secara pribadi, nah orang-orang seperti ini akan diuji adalah berdasarkan dari waktu. Biasanya dengan orang-orang yang seperti ini, kemungkinan ke depannya itu dia sendiri akan menjadi yang sulit dipercaya. Ya kan, seperti ular ibaratnya, ya kan. Jadi waktu lagi nanti ke depan, orang ini sulit untuk dipegang lagi. Kalau ketika suatu saat kita agak berhubungan dengan dia, yang ada kita akan potong kompas. Artinya kita potong langsung kepada pejabatnya. Nah, mungkin si pejabat ini suatu saat dia akan tahu, dia akan menggantikan. Nah, itu kalau menurut dari saya sih. Nah, itu soal akhlak lagi, Mbak. Iya. Ya. Tapi kalau menurut dia Bro Doni, orang-orang seperti itu kan pasti ada rasa bangga, bro. Ya kan? Apalagi orang-orang yang diberikan kepercayaan ini biasanya anak-anak yang masih muda. Ya, namanya anak-anak yang masih muda dapat panggung ceritanya. Nah, ketika dapat panggung, nih saya yakin kalau Bro Doni pasti pernah mengalami itu juga ya. Orang yang dapat panggung dari misalnya Bro Doni, kemudian wah merasa besar, lalu bagaimana dia memanfaatkan kepercayaan itu? Iya, akhirnya dia menyalahgunakan kan. Ada sebuah kisah, memang yang namanya orang yang diberi kepercayaan itu kan dia menganggap sebagai wakil kan, orang yang mewakili. Ada sebuah kisah di sebuah negeri ya di atas awan ya, itu memang para wakilnya itu jadi songong gitu. Lebih sombong daripada yang ini ya. Jadi dia terima uang ya kan, kadang terima suap gitu kan. Padahal dia wakil loh, ya dia wakil rakyat loh gitu kan. Ya tapi kan di negara lain gitu kan. Kalau di sini nggak ada. Gitu. Nggak berani ya. Ya itu soal mental sih Laura. Kalau menurut saya, karena orang yang diberikan kepercayaan, harusnya dia menjaga kepercayaan itu dengan integritas. Tapi ketika dia merasa dapat kepercayaan, sama kan seperti mendapat power kan? Iya, betul. Kekuatan. Jadi dia bisa manfaatkan, oh iya, sebenarnya bapaknya itu cuma istilahnya minta difasilitasi antar jemput, ya kan, sama misalnya hotel ya kan, ketika diundang datang ke sebuah daerah. Tapi dia tambahin tuh di ridersnya gitu kan. Jangan lupa nanti misalnya oleh-olehnya durian Musang King. Betul. Ya, kemudian angpaunya minimal 20 juta misalnya gitu. Itu nggak ada. Ya kan? Nah, tapi dia manfaatkan peluang itu, ternyata dia pakai sendiri. Nah, itu berbahaya. Tapi apakah akan ketahuan? Akan ketahuan. Ya kan? Kenapa? Di era sekarang ini
tidak ada lagi sesuatu yang tertutup. Contoh, ketika Laura pengen ketemu dengan sosok idola. Gampang kan sekarang? Tinggal cari di media sosial, ya kan? Ya bisa kemudian DM ya, kirim pesan. Kalau nggak dibalas, pesan terus tiap hari. Iya, spam terus lama-lama juga luluh gitu kan. Kalau dia tidak respon dan tidak luluh, jangan jadikan idola. Ya kenapa? Apa yang bisa diambil dari sosok seperti itu ketika dia tidak menghargai orang lain? Ya kan minimal ada respon ya kan. Saya thank you, terima kasih gitu kan. Jadi sulit orang seperti itu yang menyalahgunakan kepercayaan bertahan lama dalam posisi seperti itu. Contoh, manajer artis. Oh, iya. Saya nggak usah sebut lah kalau namanya siapa tuh yang artis cewek itu yang mantan manajernya menilep miliaran rupiah. Inisial F. Ya F ya, nggak usah sebut Fiji atau Fuji atau apalah. Ya kan? Langsung ya. Kejadian kan? Ya memang dia kontrak kerjanya itu dalam tanda petik dia mendapat gaji yang mungkin nilainya tidak seberapa. Tetapi dalam setiap dealing bisnis dia dapat fee dan itu gede. Ya tapi ternyata dia menyalahgunakan. Nah akhirnya apa? Nggak lama kan karirnya kan? Selesai juga kan? Dan berakhirnya di mana? Di penjara. Nah itu miris kalau saya lihat bro orang kayak gitu. Ya, karena kadang ya, bukan kadang ya, mungkin ini juga efek serba instan. Orang gara-gara dunianya sekarang ini serba cepat, serba instan, pengen pun sukses dan kaya, sama seperti tinggal download aplikasi. Iya kan, tinggal klik langsung tareng kaya. Tidak semudah itu Ferguson. Nah mungkin tapi ada satu hal lagi nih, kalau misalnya kita melihat kan Laura ini masih muda, ya kan? Atau terlihat muda, itu jadi mungkin bagus ada dong. Karena ada yang muda terlihat tua. Oh iya benar juga. Kenapa ngeliriknya ke sini? Nah jadi kalau misalkan Laura nih saat ini misalkan ada di media televisi misalkan ya. Nah, walaupun bisa benar, Anda cari tahu sendiri di mana. Nah, kalau misalnya Anda dapat kepercayaan dari produser, dari yang punya TV misalkan. Nah, kira-kira dipercaya banget, wah ini kalau misalnya ada apa-apa, tolong kontaknya sama Laura ya. Nanti kalau Laura yang akan sampaikan kepada saya, kira-kira akan Laura apakan kepercayaan itu? Sama orang kru-krunya, merasa orang kru-krunya semua itu tahu, oh Laura ini hati-hati jangan ngomong sembarangan sama Laura, karena Laura ini ya ngomongan dia pasti akan nyampe kepada atasan. Nah itu kira-kira dia apa itu? Ini dalam kasus apa nih Pak misalnya? Apa aja misalnya di sana. Jadi kalau misalnya seandainya Laura ada tampil di TV pun sama kru-kru yang udah tahu, oh Laura itu ternyata cukup dekat dengan yang punya TV, kira-kira Laura akan bersikap seperti apa? Susah sih ya, soalnya jadi secara nggak langsung juga kru pasti lebih ke menjaga omongan, menjaga sikap ya. Tapi kalau dari sisi Lauranya sendiri kira-kira bagaimana? Apalagi yang sama yang punya TV, rata-rata orang yang berada di usia Laura itu akan merasa wow, itu lebih besar nilainya dibandingkan uang yang diterima, betul? Benar. Jadi apa sikapnya? Karena kebanyakan yang seperti itu menimbulkan perubahan sikap ketika dia biasa sampai dia dipercaya. Karena aku belum di posisi itu ya, tapi rasanya sekarang memikirkannya kayaknya aku lebih pengen orang nggak tahu aja deh kalau aku misalnya kepercayaan seseorang. Dia humble. Ya, saat ini. Saatnya aku mikirnya saat ini gitu ya. Semoga jika nanti terjadi ya terlaksana juga seperti itu. Karena ya aku lebih pengen punya lingkungan yang tetap enjoy sama aku, yang tetap seru, punya banyak teman gitu. Daripada dipandang dia orang kepercayaan, kita harus hati-hati, harus ini, harus ini. Kita malah dijauhin, malah ini. Pas ada teman lagi ngobrol, tiba-tiba Laura datang, diam semua. Ada orang kepercayaan. Pernah ngalamin kayak gitu bro, orang yang dipercaya? Pasti pernah ya kalau di TV? Pernah, tapi saya nggak pernah ambil hati sih, nggak merasa. Kenapa? Justru kalau saya itu gunakan kepercayaan itu untuk membuka akses lebih luas. Atau bagi lingkungan kerja saya akan posisikan diri bahwa nih mumpung gua lagi dipercaya nih, apa yang bisa gua berikan ya kan? Ya, jadi malah banyak yang datang nyari gue bro. Titip-titip ya, tolong dong. Titip-titip. Ya kalau bagus saya teruskan. Kalau saya sortir. Kenapa? Kan kita lebih kenal bos kita kan. Kadang kalau semua informasi langsung kita sampaikan, malah kita jadi sasaran marahnya kan. Kalau Pak Roni nih, yang kayak posisi tadi misalnya. Kalau posisi tadi, jujur ya, kalau pas waktu lagi zaman dulu, pasti akan berubah sikap.
ya kan? iya. Karena kalau misalnya waktu lagi zaman dulu kan namanya kita mencari namanya pengakuan. Iya. Apalagi kalau baru langsung jadi songong gitu Iya, ya. apalagi- Dagunya langsung naik ya. wah, bukan ke belakang. Sadako. Iya, jadi kalau pas waktu kita setelah dari kuliah pasti kita akan nyari seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Karena kenapa? Natural ya. Kita udah cari, udah capek-capek, kita butuh apa sih? Kita kuliah, Pengakuan. jujur ya kan? Kalau misalnya orang bilang, enggak, saya cuma butuhnya buat kerja, aktualisasi diri. Percaya sama saya, itu dia ngomong karena belum merasakan. Iya. Tapi ketika dia sudah dari selesai kuliah, dia apa yang dia cari? Pengakuan orang. Pengakuan. Iya, iya. Atas hasil kerjanya dia. Tetapi seiring dengan waktu, dia akan mulai merasa kan, apakah dengan dia melakukan seperti itu akan membawa dampak positif buat dia. Karena lama-lama, dia akan merasa ditinggalkan sama orang-orang. Betul kan? Nah, setelah dia ditinggalkan sama orang-orang, baru dia pikir, kayaknya nggak guna ya, gue nggak bisa kayak gitu kan. Nah, tetapi karena udah nanya saya kayak gitu kan, saya nanya tentang hubungan ini. Ya, kalau misalnya tentang hubungan lagi, balik lagi ya, ada beberapa perempuan ya, nggak usah perempuan lah. Sekarang ini banyak laki-laki bro, ya kan, yang istilahnya apa ya, dia kasih kepercayaan kepada perempuannya itu supaya si perempuan itu percaya luar biasa sama dia. Jadi dia kasih apa? WhatsApp di cloning sama pasangannya. Wah, jadi bisa tahu tuh, ya kan? Password Instagram, TikTok, apa semuanya bukan di cloning, dikasih tahu itu passwordnya. Bahkan setiap kali ada yang masuk message-nya dibalesin sama pasangannya. Saking dia, nah menurut Dea Laura, Dipasangin GPS juga ya, Iya. kemana-mana. tapi itu nggak ketahuan dipasangin. Dikasih kalung tapi Iya. GPS. Nah, kalau menurut Laura tuh kayak gimana tuh? Orang-orang yang ibaratnya udah sampai menaruh kepercayaan seperti itu juga, ya, udah dikasih seperti itu, si perempuannya itu bakal kayak gimana? Contoh nih, ada laki-laki yang mendekati Laura, dia kasih semuanya Laura supaya dipercaya sama dia. Nah, Laura yang dikasih kepercayaan seperti itu, apa responnya? Kalau aku sih nggak mau ya kalau misalnya sampai yang sepercaya itu, maksudnya sampai Sebucin itu nggak mau sampai ya? tukeran password gitu, Iya, ibaratnya iya. tuker-tuker. Anggap dia nggak minta tukeran password. Oh, oke, dia ngasih katanya. aja ya? Dia ngasih, nih Laura, nih yang saya punya WhatsApp, kamu cloning aja biar kamu tahu saya clean, I ya see. kan? Ini passwordnya, kamu boleh bebas baca-baca, ya kan? Nah, itu kayak gimana kalau Laura? Mungkin kayak yang dibilang Pak Doni tadi ya, perempuan tuh tetap pikirannya panjang kan. Jadi walaupun udah dikasih pun aku Tetap juga tidak percaya? tetap tidak percaya, karena bisa aja kayak zaman sekarang bisa aja misalnya dia udah Nomor lain. udah Wah, cloning WhatsApp-nya, itu bisa langsung jadi ada sound effect. Wow. Iya. Atau bisa jadi ada handphone lain, atau mungkin yang sekarang lagi ngetren lewat kalkulator. Oh, Kalkulator. oke. Iya. Pernah download aplikasinya? Enggak dong. Oh, enggak. Coba apa fake calculator itu gimana sih? Jadi Cara-cara. kayak kalkulator itu di handphone itu kelihatan Iya. kayak kalkulator. Oh. Padahal itu bukan kalkulator. Kalau dibuka itu bisa jadi isinya Cah. pesan rahasia. Oh, betul. Tolong Itu jangan aplikasi. Iya, Iya, tolong aplikasi. jangan dikasih tahu Tertarik ya, Pak, namanya ya? ya. Kalau saya udah lewat lah ya. Karena Oh, udah ketika pernah? sampai rumah masa-masa itu udah lewat. Ketawanya lepas banget ya. Maksudnya udah tobat. Iya. Karena sekarang itu saya itu nggak ada rahasia. Iya. Maksudnya tidak ada yang disembunyikan. Kalau rahasia pasti ada. Rahasia pekerjaan, rahasia profesi, ya kan. Saya kan juga kadang ketika ada engagement atau dealing dengan seseorang, kadang kan, atau sahabat misalnya, lu jangan bilang siapa-siapa ya. Saya itu saya bawa mati. Ya, nggak akan saya cerita kemana-mana. Kalau misalnya Laura punya keluarga intelijen, tentara, aparat, polisi pun, itu juga sama, hakim, jaksa gitu kan. Nggak akan curhat di rumah gitu kan. Tetapi saya nggak pernah mengunci ponsel. Ya, nggak ada password. Jadi di ponsel saya itu siapapun bisa lihat, bisa buka. Bahkan istri saya bisa buka IG, bisa lihat DM gitu kan. Ya kadang-kadang juga istri saya suka gangguin ya, godain gitu kan. Oh, pantesan sibuk pakai handphone, balasin DM itu ya. Tapi kan tidak ada rahasia. Maksud saya ya sudah lewat lah masa-masa itu. Kenapa? Karena ketika kata Bro Roni tadi, di usia-usia tertentu orang butuh panggung kan. Iya, Dia iya, ingin iya. mencari kepercayaan dan itu membuat dia lebih confident. Nah, dalam tanda petik kadang juga overconfident, Iya, akhirnya iya. menyalahgunakan kepercayaan. Tapi ketika dia sudah lewat ya, kayak kalau saya udah lewat sih ya, udah nggak cari panggung. Kenapa panggung saya adalah panggung di mana saya bisa bahagia? Di mana? Ya di rumah. Nah, makanya saya jaga itu panggung saya, aset saya, rumah. Ya kan, karena kalau tiba-tiba handphone dikunci, ya kan tiba-tiba istri pura-pura pinjam handphonemu dong, mau googling apa atau pinjam akun belanja online-mu misalnya gitu kan. Sebenarnya kan bukan mau lihat itu dia. Mau lihat WA, mau lihat grup, mau lihat apa M-banking gitu kan. Iya. Kalau Laura sering nggak ngecekin pasangan untuk di sana? Kalau misalnya sosial medianya dia ataupun WhatsApp-WhatsAppnya? Sering sih. Sering. Wow, saling ngecek ya? Saling ngecekin. Biasanya enggak ya.
Lauranya pasti yang Iya, lebih. aku aja sih yang ngecek biasanya. Oh, oke. Terus dan cowoknya udah tahu sebelum ketemu Laura langsung udah. cek, dilihat. udah clear chat semua. Clear chat. Iya. Kok bisa sebersih itu? Yang Laura taunya, oh dia nggak ngapa-ngapain. Oh, iya. Ternyata handphonenya 2. Iya, dia nggak tahu pakai handphonenya lagi ya tuh. Iya. Di dalam tasnya tuh. Atau nomornya 2 ya kan. Iya. Oke tadi kalkulator misalnya. Iya. Makanya sih kadang begini ya. Kalau kita lagi dapat meraih kepercayaan itu memang perkara sulit ya. Iya. Tapi jauh lebih sulit menjaga kepercayaan. Maksudnya begini, menjaga agar suasana mental dan diri kita itu tetap sama seperti waktu mendapat kepercayaan. Karena orang ya, saya nggak tahu ya bro ya, secara naluri pasti ketika makin dipercaya, makin naik kan? Iya. Bahkan dia lebih songong gitu kan? Ya, Iya, apapun iya. istilahnya pemirsa ya, tolong diterjemahkan yang lebih sederhana ya. Karena orang yang merasa mendapatkan kepercayaan kan merasa seperti pegang kunci kan? Betul. Lalu nggak bisa ketemu bos kalau nggak lewat gue. Betul. Iya kan? Nah, iya nih Oh. kunci. Oke, jadi ternyata emang lebih susah menjaga kepercayaan. Iya. Karena ketika kita diberikan kepercayaan juga pasti godaannya besar. Betul. Iya, godaan ya nanti. Terima kasih Pak Roni dan Iya. Pak Doni, luar biasa. Terima kasih. Sahabat Eljan, itulah tadi diskusi kita tentang kepercayaan. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dengan baik. Saksikan terus L-Talk Empower Life Through Communication bersama saya Laura dan juga Pak Roni dan Pak Doni. Terima kasih sahabat Eljan, sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!